Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi akan membahas bagaimana soal tersebut bisa kita jawab dengan baik dan benar. Nah, sebelumnya soal tersebut harus kita kaji dulu apakah soal tersebut mengacu kemana. Contoh, ini ada soal tentang etiko-legal dan keselamatan pasien. Ketika kita mendapati soal seperti ini, maka definisinya yaitu perilaku yang menunjukkan sikap profesional kita dalam melakukan praktek kebidanan yang aman dengan berpedoman pada standar profesi dan kode etik. Contoh soal, seorang remaja umur 14 tahun korban perkosaan datang ke BPM bersama orang tuanya, keluhan terlambat haid 3 minggu. Hasil pemeriksaan tes kehamilan positif, orang tua meminta obat kepada bidan untuk menggugurkan kehamilan anaknya. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, di sini tugas kita sebagai bidan, kita harus melakukan tindakan yang sesuai dengan standar profesi dan kode etik. Dan pertanyaan yang di atas ini berarti jawaban kita apa? A. Merujuk ke dokter. B. Menolak untuk memberikan obat. C. Menggali lebih dalam permasalahannya. D. Menyetujui. Dan E. Konseling kehamilan. Jadi, yang harus kita pahami adalah pertanyaannya, sikap yang paling tepat. Dari pilihan jawaban, berarti sikap yang paling tepat dilakukan oleh bidan sesuai dengan standar profesi dan kode etik kita sebagai seorang bidan, maka jawabannya adalah B. Menolak untuk memberikan obat. Mengapa kita harus menjawab menolak untuk memberikan obat? Karena dari pernyataan di atas, orang tua meminta obat. Jadi, sikap kita adalah menolak untuk memberikan obat, bukan menyetujui permintaan atau konseling tentang kehamilan, bukan ya. Berarti jawabannya adalah B, menolak berikan obat. Tema soal nomor 2 tentang komunikasi efektif, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif bekerja sama dengan pasien dan keluarganya, tim kesehatan dan masyarakat untuk mencapai tujuan asuhan. Pertanyaannya, seorang perempuan umur 28 tahun P1A0, akseptor pil kombinasi datang ke BPM dan keluhan lupa minum pil kemarin dan kemarin lusa. Hasil anamnesis menyatakan tadi malam berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom dan pasien takut hamil. Hasil pemeriksaan dalam batas normal. Pertanyaannya, konseling apakah yang tepat pada kasus tersebut? Karena di sini lupa 2 hari minum pil, berarti konseling yang tepat bisa jadi kita harus melakukan konseling tentang ganti metode. Ganti metode misalnya bisa dengan meminum pil postinor atau morning after pill. Karena morning after pill ini kan bisa diminum sampai 72 jam pasca berhubungan seksual. Kalau jawabannya minum 2 pil sekaligus, kecuali dia lupanya kemarin, baru boleh minum 2 pil sekaligus. Jadi jawaban yang tepat adalah ganti metode. Tema soal selanjutnya tentang profesionalisme dan pengembangan diri, yaitu mengembangkan diri dengan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi terkini yang terkait dengan kebidanan dan menunjang tinggi komitmen terhadap profesi bidan. Contoh soal, berdasarkan hasil laporan tahunan, Puskesmas terdapat peningkatan kejadian infeksi kelamin di wilayah kerjanya, khususnya di lingkungan tempat prostitusi. Bidan diminta untuk melakukan pengendalian infeksi pada tempat tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah upaya yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Jawaban yang paling tepat adalah A. Pendidikan kesehatan, yaitu dengan kita melakukan promosi kesehatan, dengan kita melakukan penyuluhan, jadi bisa meminimalisir angka infeksi pada wilayah tersebut. Untuk tema soal selanjutnya tentang landasan ilmiah praktik kebidanan, yaitu sebagai bidan harus memiliki pengetahuan yang mendukung praktik kebidanan yang berkualitas tinggi. Contoh soal, seorang perempuan 16 tahun datang ke BPM dan keluhan perdarahan dari jalan lahir, anamnesa telat haid 3 bulan, PB tes positif, pengeluaran darah pervaginam disertai gumpalan darah, TTV dalam batas normal, inspeksi genitalia tampak pengeluaran darah dan tampak pembukaan pada persio. Nah, pertanyaannya, apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang harus kita ketahui adalah diagnosisnya adalah abortus insipient atau abortus yang sedang terjadi atau yang lagi terjadi ya, karena di sini ciri-cirinya tampak pembukaan atau perlukaan pada persio.
Tema soal selanjutnya tentang keterampilan klinis dalam praktek kebidanan, yaitu memiliki keterampilan kebidanan yang mendukung praktek kebidanan berkualitas tinggi. Contoh soal, seorang bayi perempuan lahir 6 jam yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan kondisi bayi sehat, menangis kuat. BB 3000, panjang badan 50, daerah kepala terdapat odema bersih cairan yang melebihi tulang tengkorak, batas tidak tegas. Pertanyaannya, penata laksanaan apakah yang tepat pada kasus tersebut? Harus kita analisa bahwa bayi tersebut sudah lahir 6 jam yang lalu, otomatis sudah diberikan vitamin K dan sudah dilakukan IMD. Jadi jawaban yang tepat pada soal tersebut adalah bayi dirawat seperti bayi normal. Jangan dilakukan masase atau menjaga kebersihan luka daerah, kan itu kan bukan untuk bayinya ya. Tema selanjutnya tentang promosi kesehatan dan konseling, yaitu melakukan promosi kesehatan untuk mengoptimalkan kesehatan. Contoh soal, seorang bayi perempuan umur 7 bulan dibawa ibunya ke Polindes. Ibu mengatakan 3 hari ini anak sering rewel, pemeriksaan nadit 134 kali per menit, pernapasan 40 dan suhu 36,8 derajat Celcius. Pada inspeksi terdapat daerah bokong tampak lecet dan kemerahan. Nah, pendidikan kesehatan apakah yang diberikan pada ibu tersebut? Yang harus kita ketahui adalah bokong lecet itu bisa jadi karena kurangnya mobilitas. Selain itu bisa jadi karena kulit terlalu lembab sehingga menyebabkan area bokong terjadi lecet. Jadi pendidikan kesehatan yang harus kita berikan pada ibu adalah menjaga kulit selalu kering. Misalnya kita kasih edukasi supaya ibunya sering-sering mengganti popok apabila popok basah atau kotor atau terasa lembab, seperti itu.